ketika Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tuhan Yesus melambai-lambaikan tangannya, Bapak Ibu, 3 kali. Itu sangat jelas. Tingginya 3 meter, ya, 3 meter. Dan secara supranatural saya, itu bukan mobil sembarangan, bukan sopir sembarangan, bukan kenek busway sembarangan. Itu pasti malaikat yang menyerupai dan menyamar sebagai sopir dan kenek gitu. Tuhan Yesus pakai mahkota duri. Saya bilang gini, hah, itu foto kok ngedip ya Pak? Saya bilang, foto Tuhan itu ngedip 3 kali. 3 kali ngedip. Saya bilang, Pak, itu kok foto ngedip ya, foto Tuhan? Foto yang semalam. Ini yang semalam saya lihat seperti ini, rapih lah gitu. Gak kayak bawa Alkitab gitu. Nah, itu kebuka sendiri Bapak Ibu. Secara logika, secara manusia, ya nggak masuk akal loh. Kalau bukan Tuhan, siapa yang buka Quran ke dunia menjemput kita? Itu udah jelas. Karena apa? Alisaulahu biahkamil hakim, hanya Isa hakim yang adil. Saya percaya hanya Tuhan Yesus itulah hakim yang adil, bukan Tuhan yang lain. Saya itu dan saya mau memperkenalkan diri. Saya namanya masih nama lama. Nah, sampai saat ini pun di KTP pun semua akte lahir pun nggak pernah diganggu gugat dan nggak pernah diganti. Nama saya itu masih nama lama. Nama saya Muhammad Kosim. Saya berasal dari Banten. Saya anak kelima dari 15 saudara. Ya, latar pendidikan saya itu dari SD sampai SMP SMA. Semuanya sih sekolahnya berbasis agama Islam semua. Ya, kebetulan. Dan saya sekarang ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, satu-satunya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan saya jaminan yang pasti. Nah, tahun 2014 secara nggak kebetulan saya bersama teman saya. Waktu itu saya tinggal di Kalideres. Saya di belakang terminal. Waktu itu saya habis finish kontrak di salah satu perusahaan, yang itu di pelabuhan sama di kontraktor di Kelapa Gading. Nah, saya nggak secara kebetulan, saya iseng-iseng niatnya sih jalan-jalan ya. Saya nggak taunya saya bisa ngepost di Kalideres. Ada salah satu temen saya bilang gini, malam itu saya habis sholat Isya lah ya, habis sholat maghrib, sholat Isya. Dia bilang gini, ya saya dikenal ya, mereka dipanggilnya kalau nggak AA, Akang, Mamang. Tapi kebanyakan saya dipanggilnya, sebagian itu kebanyakan yang udah ini gitu ya, karena kita suku Sunda, saya dipanggilnya Mamang. Nah, saya asli orang Sunda, nggak ada keturunan dari mana-mana. Nah, saya mau melanjutkan tentang kesaksian saya ini ya. Saya itu jujur, saya nggak mau bohong apa adanya. Dan saya itu benar-benar istilahnya nggak mau dibuat-buat. Ini kisah nyata perjalanan hidup saya. Yang dulunya saya dari Muslim, sekarang saya jadi pengikut Kristus. Dulu juga saya nggak pernah berpikir dan untuk mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus. Ketika saya 2014 ada acara KKR Pray for Jakarta yang diselenggarakan di Cengkareng, di Stadion Cendrawasih Cengkareng. Saya bersama teman saya itu ke kosan, nyamperin. Ya, sampai saat ini saya masih berteman. Ya, dia juga sempat shock saya ketika saya pindah itu, shock gitu kan. Kok kamu jadi ini sih, jadi murtad, kayak gitu kan. Saya bilang, saya nggak murtad. Saya malah mengikut agama saya yang saya anut ini, benar-benar agama pilihan saya, agama yang benar-benar yang memberikan saya kepastian, saya bilang gitu kan. Nah, jam setengah 8 itu saya bikin lamaran, bikin CV, pikir saya mau ngelamar di Mayora, di Kalideres, itu kan dekat ya dari kosan. Teman saya bilang gini, Mang, jalan yuk, kemana? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, ayo kita jalan-jalan. Saya bilang, enggak lah, saya mau di rumah aja gitu kan. Kan hari Minggu besok, katanya gitu. Oh gitu, terus saya bilang, ya ini mau kemana gitu kan. Terus dia bilang, ya ini menurut saya ini benar-benar sesuatu yang berbeda banget gitu ya. Mungkin bagi orang Kristen itu lagu Bersah Anugerah itu hal biasa gitu. Tetapi kalau buat saya itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Saya di situ bisa bertobat, bisa menerima Tuhan Yesus. Ceritanya gini, waktu itu teman sama teman kita bawa motor gitu kan, keliling bawa motor di sekitaran Cengkareng, masuklah ke Ramayana.
Ramayana lurus lagi, belok gitu kan. Terus saya bilang gini, ini mau kemana? Terus teman saya, udah kita keliling-keliling aja gitu kan. Beliau udah punya anak, punya istri, ya sama gitu kan. Itu teman saya sekolah juga, pokoknya teman deket lah ya. Agamanya juga lumayan bagus, lumayan pinter lah ya dalam hal mengaji, ilmu tajwidnya juga jago gitu kan. Tapi sampai saat ini kita masih komunikasi walaupun jarang-jarang. Ya ketika itu kita lewat, temen bilang gini, Mang, ada tablik akbar nih. Saya bilang, tablik akbar, kamu nih ngawur ya, saya bilang gitu. Ini bukan acara orang Islam loh, ini acara orang Kristen. Saya bilang, ih najis gitu kan. Ngapain sih gitu kan lewat-lewat sini? Saya lihat di situ KKR Freeport Jakarta gitu kan. Terus nah udah gitu teman saya bilang gini, nah waktu itu masih posisi pakai sarung, pakai peci. Sarung ini diilip ke atas pundak ini kan, kayak anak Betawi gitulah. Peci masih di atas kepala. Nah, ketika itu teman parkir gitu, saya bilang mau ngapain parkir, yuk kita lihat yuk kata gitu, kayaknya seru gitu kan. Saya bilang enggak lah, saya nggak mau masuk gitu kan. Udah ayolah masuk, saya bilang gini, kamu tahu nggak di dalam itu ada polisi, no, ada sapam, nanti kita dikira teroris. Ya enggak lah gitu kan, nggak mungkin lah kita dikira teroris. Terus saya bilang udah, saya itu secara spontanitas itu ya mau gitu ya diajak ke dalam. Teman saya bilang, ayo masuk, masuk gitu kan. Acara itu udah malam sebenarnya. Acara itu udah malam karena kita udah keliling-keliling ya di daerah sekitaran Cengkareng, ya kan, Kalideres Cengkareng gitu kan. Sempet juga ke Tegal Alur gitu kan. Nah, udah gitu masuk itu antara jam setengah 11 yang saya tahu gitu ya, jam setengah 11 itu udah malam. Teman saya bilang, ayo masuk. Enggak ah, saya bilang, malam minggu itu emang ya ramai gitu lah, pokoknya ribuan manusia gitu. Ya, saya kasih ilustrasi ya di sini. Saya sih jujur, secara manusia, saya dulu banyak menghujat orang Kristen. Maaf, saya dulu paling benci 3 kultur. Batak, Cina, Manado. Itu buat saya itu paling saya benci gitu, paling gak suka gitu. Kenapa? 3 kultur itu adalah benar-benar yang istilahnya kafir gitu ya, murtad gitu ya. Buat saya dulu ya, tapi sekarang sih enggak ya. Saya bilang orang Batak itu luar biasa, orang Batak itu baik-baik. Manado juga baik-baik ya, apalagi Chinese juga ya, pekerja keras. Nggak tahunya saya juga dapat isi orang Chinese gitu ya. Saya bersyukur gitu ya, saya yang dulunya benci sama orang Cina, benci gitu ya, dapat isi orang Chinese gitu kan. Nah itu sekitar tahun 2014 acara itu mulai. Teman bilang gini, hai masuk, masuklah ke dalam gitu kan. Wah ribuan manusia itu, pokoknya rame lah ribuan orang gitu kan. Saya bilang mau ngapain nih anak gitu kan. Terus aneh lah gitu, pokoknya sesuatu yang buat saya aneh gitu, yang tadinya saya nggak benci banget gitu, yang kok tiba-tiba disitulah saya mungkin lah harusnya maaf ya Bapak Ibu, saya nggak ada bermaksud menjelek-jelekan agama, saya nggak ada. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya, karena saya yang merasakan, teman saya saksinya masih ada sampai saat ini pun. Saya bilang gini, ngapain ya kesini? Terus itu bener ada rasa deg-degan juga, rasa takut gitu kan, karena lihat polisi, satpam gitu ya, security ngebaris gitu kan di tengah, di ujung gitu. Teman saya bilang gini, enggak lah, nggak ngapa-ngapain, kecuali kita mau mau ngacak-ngacak gitu kan. Ya kan kita kesini cuma mau lihat gitu. Nah, udah gitu masuklah gitu, motor parkir masuk gitu kan. Mungkin maaf bagi orang Kristen yang terlahir kecil, dari kecil ya, itu lagu besar Anugerahmu itu mungkin dianggap biasa-biasa saja gitu, dianggap biasa-biasa aja gitu. Kalau buat saya itu sangat istimewa dan membuat saya itu sampai saat ini pun lagu pujian penyembahan itu membuat saya bertobat, itu lagu istimewa saya sampai saat ini pun. Sebelum saya memulai doa ataupun saya sebelum beribadah, sebelum saya berangkat ke mana-mana, misalkan saya berangkat penginjilan, berangkat pelayanan, berangkat kerja gitu ya, saya selalu menyanyikan Besar Anugerah. Itu karena lagu itulah yang membuat saya bertobat. Nah gini, pas masuk itu acara udah malam, teman saya bilang, duduk. Ya udah duduk dong di bangku yang seperti kayak di gereja gitu ya, bangku plastik itu yang ada yang suka nyender gitu. Nah, pas ada seorang pendeta nyanyi, ya, pendeta itu yang sekarang jadi Bapak Rohani, beliau yang baptis saya, beliau namanya Pendeta Asin Sodikin, Liu Cucin, ya bergereja di JPPK CWS, beliau seorang gembala, beliau itu
suaranya sangat bagus, powerful. Itu pas duduk beliau nyanyi gitu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Pak Pendeta nyanyi itu, kok saya bilang, saya merasakan sesuatu yang sangat asing gitu. Saya bilang gini, kok ini lagu sangat enak, semakin hari semakin bertambah. Otak ini udah mulai muter otak ya. Terus saya bilang gini, pas Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Bapak Ibu mau tahu, harusnya bukan saya yang melihat lah ya, bukan saya yang melihat, harusnya teman saya dong, karena dia ngajak masuk ke dalam di acara KKR itu, dan dialah yang awal mengajak saya pergi gitu kan. Saya jujur, secara manusia, secara pribadi saya nggak layak ya, dan nggak pantas saya melihat sesosok Tuhan Yesus. Orang bilang mau kata bohong lah, itu mah hanya mimpi, hanya halusinasi, itu terserah, karena saya merasakan sendiri dan saya melihat wujud nyata, tapi wajahnya nggak kelihatan ya. Nah, kalau dipikir secara logika ya, secara logika siapa sih saya, dan saya siapa sih gitu kan. Saya ini bukan siapa-siapa, maaf, saya bukan orang hebat ya, saya bukan orang hebat, dan saya bukan seorang yang istimewa gitu ya. Kalau menurut, ketika Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, Tuhan Yesus melambai-lambaikan tangannya Bapak Ibu 3 kali, itu sangat jelas. Tingginya 3 meter ya, 3 meter. Itu saya duduk di paling belakang Bapak Ibu. Saya merinding ya. Kalau udah saya menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri ke saya jujur, saya merinding, saya mau nangis. Karena menurut saya itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Nah, Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Itu Tuhan Yesus begini lagi ke saya 3 kali. Harusnya maaf ya, di situ kan banyak orang, ribuan orang ya, bukan ratusan loh, ribuan, karena itu acara KKR. Nah, teman saya ini di sebelah saya bilang gini, saya bilang sama teman, kamu lihat gak orang tinggi besar, bersinar, rambutnya pirang, putih, berjubah gitu kan, jubah, dia manggil saya begini-begini 3 kali ya. Terus dia bilang gini, saya nggak ngeliat apa-apa. Terus teman saya bilang gini, kamu halusinasi. Kalau halusinasi masa dia ini gitu loh, yang udah jelas gitu 3 meter tingginya ya. Nah, udah gitu Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tiba-tiba ada sinar 6 warna di sampingnya Pak Pendeta, di sampingnya Tuhan Yesus itu ada sinar 6 warna, terang banget, bukan seperti terang lampu ini, sangat terang. Wow, pokoknya terang banget lah. Saya bilang gini, wow, itu lampu apa sinar gitu kan. Waktu itu saya nggak ngerti, kalau itu kan namanya sinar kemuliaan ya. Wow, saya bilang itu cahaya apa ya, saya lihat gitu kan. Saya bilang, bos, saya bilang sama teman saya, bro, lihat nggak? Enggak, saya nggak lihat apa-apa. Orang kalau bukan panggilan, kalau bukan waktunya, kalau bukan ini Tuhan, enggak lah ya, pilihan Tuhan, itu nggak sembarangan orang Tuhan pilih gitu loh. Nah, saya nggak merasa hebat, dan saya nggak merasa ini gitu pinter, saya siapa sih, saya bilang gitu kan. Nah, itu sinar itu terang sekali gitu, 6 warna mantul di atas Pak Pendeta. Pak Pendeta nyanyi kan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Duh, maaf, bulu kuduk saya merinding nih, berdiri saya nih beneran, bangun semua ini, ya ampun. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih kau hadir. Berarti saya bilang gini sama teman, lihat gak? Enggak, sinar pun dia nggak ngeliat, saya nggak ngeliat apa-apa, terang gitu, tapi wajahnya enggak gitu, wajahnya enggak tertutup gitu kan. Dia melambai-lambaikan tangan ke saya 3 kali. Terus Pak Pendeta bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan pada malam ini, acara ini dari hari kemarin sampai hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terus saya bilang gini, kok doanya seperti ini ya, yang jadi rema sampai saat ini ya, kok itu pujian penyembahannya itu loh, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu,
Saya di situ merenung tahu Bapak Ibu. Mau tahu, saya merenung sampai saya bilang gini, kok ini enak banget ya, maaf. Dulu saya lagi di agama saya seberang, kalau mendengarkan sholawatan, maaf ya, saya bukan istilahnya menjelekkan. Saya bukan untuk ini gitulah, nggak ada maksud untuk menjelekkan. Saya dulu gini, salatullah salamullah ala toha rasulillah waqlil mujahidilillah di ahlil badri ya Allah. Saya jujur maaf, saya nggak pernah merasakan sesuatu yang seperti lagu tadi, pujian. Tapi ketika mendengarkan pujian ya, saya jujur maaf, saya nggak mau menjelek-jelekan ini, saya sendiri yang mengalami. Mungkin lah kalau orang lain ya nggak masalah ya, itu whatever lah ya buat saya, buat saya nggak ada problem gitu ya. Dan saya bilang gini, kok beda ya, saya bilang ketika saya mendengarkan lagu pujian itu benar-benar saya itu merasakan sukacita banget, damai hati saya. Tadinya yang saya bingung ya, dalam keadaan bingung, dalam keadaan pusing ya, karena pikiran saya gini, aduh saya bilang gini, ya Allah, saya bilang gimana ya kalau saya nggak dapat kerjaan, saya bilang ini kan. Terus saya bilang bagaimana ya, saya bilang besok, saya bilang. Tapi aneh gitu loh. Nah pas pendeta nyanyi, berdoa, terima kasih Tuhan, katanya gitu kan, engkau luar biasa, engkau baik Tuhan. Acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses dan sampai hari ini, sampai detik ini. Blok hilang, Tuhan Yesus hilang, sinar pun juga hilang, ya. Sinar itu hilang, pokoknya tiba-tiba hilang. Saya bilang sama teman, kok hilang ya? Apaan sih kata gitu? Saya nggak kepikiran di kantong saya itu ada handphone Samsung, ya. Kalau kepikiran, saya foto Bapak Ibu. Saya foto beneran. Kalau misalnya saya waktu itu, misalkan saya kepikiran kalau itu Tuhan Yesus, saya foto. Mungkin ya, kalau sekarang saya bisa foto gitu. Waktu itu nggak kepikiran untuk saya foto Bapak Ibu. Nah, udah begitu, teman saya bilang gini, ayo pulang, tar dulu, saya bilang, saya nggak mau pulang. Teman saya bilang, ayo pulang, nggak, saya nggak mau pulang dulu. Kamu tadi ngajak pulang, sekarang nggak ngajak pulang. Saya bilang, nggak lah, saya bilang nggak ngajak pulang, nggak mau pulang dulu lah, saya bilang, ntar dulu lah, saya bilang. Terus di situ tuh otak saya itu udah mulai muter lah ya, udah mulai muter, pokoknya udah mulai muter lah, pokoknya udah mulai bingung lah, bukan bingung istilahnya ini gitu. Saya bilang gini, siapa yang tadi saya lihat? Terus sinar apa yang saya lihat? Itu siapa ya? Saya bilang. Saya waktu itu nggak berpikir kalau itu Tuhan Yesus gitu kan. Yang saya tahu itu kan gambar gitu kan ya. Nah, udah gitu saya duduk ngerenung gitu kan. Saya bilang gini, saya ngerenung gitu kan, suara, waktu ada suara kenceng ya kan, sangat audible ya, audible sekali gitu suara. Dia bilang gini, kamu naik gitu kan. Saya suruh maju ke atas panggung, suruh naik. Nah akhirnya saya itu naik, sarung saya masukin ke dalam baju ya kan, pakai baju kerah gitu kan, baju kerah saya masukin ke dalam baju, si peci saya kantongin gitu kan. Nah saya naik ke atas panggung, Pak maaf sebelumnya, ada apa ya katanya. Saya pakai celana pendek Bapak Ibu, saya pakai celana pendek. Yang tadi nyanyi itu siapa ya, suaranya enak, bapak-bapak itu ganteng. Saya bilang, emang ya Pak Pendeta itu emang ganteng banget lah ya, Pak Pendeta Asin Sodikin, nama Chinese Liu Cucin, dia orang Chinese Kalimantan. Saya bilang gitu, saya bilang gini, itu orang suaranya bagus banget. Oh udah pulang, katanya. Kenapa Dek, katanya gitu. Saya bilang, tadi saya melihat sosok tinggi besar di samping beliau, dan ada sinar, saya bilang, di samping Pak yang nyanyi tadi. Saya bilang, kan saya nggak ngerti kalau itu song leader gitu kan, pemimpin pujian gitu. Kalau sekarang sih udah ngerti, udah paham lah ya. Nah udah gitu saya turun ceritanya, dia bilang gini, oh udah pulang, saya kejar nih, udah turun saya kejar, udah ketemu. Teman saya bilang gini, kamu gila ya gitu kan. Saya bilang, enggak, saya nggak gila. Terus kamu ngapain naik ke atas ke panggung? Gak punya malu, kata teman saya bilang gitu. Gak punya malu kamu, katanya. Tadi kamu ngajak pulang, sekarang kamu ngajak ini, error kamu. Oh udah, terserah ada, saya bilang. Gelo, katanya, dia bilang gitu kan. Kalau orang-orang sih bilang, gelo kamu, katanya. Udah gitu, ya udah nggak apa-apa dah, saya terima aja, apa dia ngomong apa juga saya terima gitu. Nah udah begitu saya duduk di situ, ada orang Flores, rambutnya keriting-keriting ya, ada orang Flores rambutnya keriting-keriting, bilang gini, saya bilang gini, tante maaf, yang tadi nyanyi itu siapa ya? Saya melihat sosok orang besar. Terus saya bilang gini, itu kok ada sinar, saya bilang. Terus dia bilang gini, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya bukan orang sini, saya juga disuruh kesini, suruh datang. Kata, oh gitu.
Ya kalau dulu kan aku nggak ngerti kalau itu kan undangan gitu kan, kalau kayak sekarang udah tahu lah itu undangan gitu kan, karena terdominasi ya kan dari berbagai gereja gitu kan, bukan Kristen aja, dari Katolik gitu kan, dari GKI, dari mana-mana lah namanya kan, Pray for Jakarta, doa untuk Jakarta gitu kan. Nah udah gitu teman bilang, "Hai pulang." Ya udah pulang ceritanya nih, aku dikasih brosur sebesar ini ya, sebesar ini ukurannya. Nggak, di situ dia bilang gini, kata orang Flores, "Ini coba aja pegang brosur," katanya. "Oh iya udah, makasih ya tante," aku bilang gitu. Saya pulang ya, hati nggak bisa bohong Bapak Ibu, hati mah nggak bisa bohong, pokoknya hati itu kekeh lah ya. Dan mulut masih bisa bohong, hati itu nggak bisa dibohongin dan nggak bisa diganggu gugat. Selama di perjalanan itu di motor, saya ngerenung loh. Saya bilang gini, siapa yang tadi saya lihat ya? Terus itu sinar apa ya? Saya bilang gitu. Pokoknya saya itu ngerenung, ngelamun aja gitu kan. Nah, terus teman saya bilang gini, "Kamu ngapain sih tadi?" Katanya naik-naik ke atas panggung, katanya bilang tadi ngajak pulang. "Ya gara-gara kamu sih," saya bilang. "Kesini jadi begini deh," saya bilang gitu kan. "Gara-gara kamu ya, di otak saya jadi muter aja," saya bilang gitu. Terus otak saya jadi ini gitu, jadi apa? Jadi muter gitu kan, jadi agak ini gitu kan, miring lah saya bilang gitu. Udah gitu pulang di jalan itu sampai saya megang handphone itu merenung gitu kan, yang tadi saya lihat siapa, yang tadi saya lihat siapa. Akhirnya nyampelah ke kontrakan di Kalideres. Yaudah kata teman bilang, "Besok ya kita ke Monas lari." Oke, saya bilang iya. Biasalah kita hari Minggu itu lari ke Monas, ya setiap hari Minggu. Saya masuk ke kamar, cuci kaki, ya kan, cuci kaki. Saya biasalah kalau mau tidur itu kan biasalah kalau kita harus rapi gitu kan. Udah gitu saya nggak langsung tidur, saya duduk ngerenung. Saya bilang, "Yang tadi lihat siapa ya Allah?" Saya bilang gitu, "Yang tadi lihat siapa ya Allah?" Saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba suara bilang gini, kamu telepon." "Oh iya, ada brosur. Di atas itu ada Pendeta Tarsim, Lili Dewi, Roy Setiawan, Pendeta Asin Sodikin, Liu Ciucin. Itu yang baptis saya." Ya. Udah gitu, saya telepon nih, udah jam 12:30. Saya telepon, saya pencet nomor itu gitu kan, saya pencet, tit gitu kan, selama 2 kali, tit bunyi. Suara bilang gini, ada suara di samping bilang gini. Waktu itu kan nggak ngerti kalau itu suara Roh Kudus, kalau suara sekarang mah udah ngerti lah ya, karena kita udah hidup di dalam Tuhan gitu kan, udah peka lah ya sekarang gitu. Dan udah gitu, dia bilang matiin, udah tidur orangnya. Itu suara bilang seperti itu. Udah selesai, aku tidur, bangun ya, masih menjalankan aktivitas seperti sholat tahajud, ya kan, sholat subuh, ya kan. Subuh saya dari sholat tahajud itu nggak tidur, langsung saya ambil Al-Quran, ngaji. Sholat subuh saya di masjid itu di Kalideres, ada masjid di Kalideres. Sampai saat ini ada masjidnya, ya kan, karena itu emang dikelilingin masjid gitu. Nah, teman-teman kumpul di tempat kontrakan. "Mang Kosim, ayo," katanya, "lari pagi ke Monas," katanya gitu kan. Ya udah, bilang tunggu dulu ya, saya ganti sarung gitu, naruh sarung dulu. Udah gitu kan. Udah gitu saya lari ke Monas sama teman-teman. Nah, singkat cerita di Monas itu saya udah keliling selama 13 kali ya, selama 13 kali udah lari. Pokoknya saya keliling-keliling, berhenti, saya beli aqua, ada orang jual aqua, saya beli. Ketika mau minum, ada telepon masuk, gitu kan, gitu kan. Terus saya bilang, "Assalamualaikum," saya bilang gitu kan. Terus dia nggak jawab. "Salam." Saya bilang, "Ini Bapak siapa ya?" Dia bilang, "Kok kamu nanya?" Katanya, "Semalam ada yang telepon saya. Ini siapa ya?" "Oh, Bapak yang maaf ya Pak," saya bilang gini. "Bapak yang semalam di acara rame-rame itu bukan," saya bilang. "Oh iya, kenapa?" "Pak, Bapak yang nyanyi bukan?" "Iya, kenapa kamu nanya?" Gitu kan. "Enggak Pak," saya bilang, "semalam saya ngeliat sosok tinggi besar, terus di samping Bapak ada sinar 6 warna, itu sosok tinggi besar itu melambai-lambaikan tangan ke saya 3 kali," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Oh, kalau gitu kamu datang aja," katanya, "ke CWS, nggak nyebut gereja. Kamu sekarang di mana?" katanya gitu kan. "Saya di Monas Pak, lagi lari pagi." "Oh ya udah kalau gitu saya tunggu kamu jam 10," gitu kan. Saya nggak ngerti kalau itu ibadah gitu, jam 10. Saya itu benar-benar
dibuat hari itu pokoknya Tuhan buat saya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Hari Minggu itu tanggal 6 Januari ya 2014, itu pokoknya momen saya di mana bertemu dengan Pak Pendeta itu dan saya menyampaikan unek-unek saya bertemu dengan Tuhan gitu. Akhirnya saya nggak kepikiran kalau saya tuh bersama teman-teman, bukan saya egois, bukan saya ini gitu ya, bukan nggak mementingkan teman, bukan saya ini istilahnya mementingkan diri sendiri, enggak. Kata dia gini, kamu jam 10 saya tunggu, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, saya udah gitu saya lari dari Monas itu ya, itu sekitar berapa kilo, saya udah 13 kali kan keliling-keliling di Monas itu. Nah saya larilah ke Gambir ya kan, di Gambir itu kan, di halte Gambir itu kan ada halte busway. Saya naik busway, anehnya itu naik busway biasanya kok rame, ini kok sepi gitu. Nah di dalam busway itu cuma ada saya, kenek, waktu itu masih ada kenek ya, sama sopir. Biasanya itu naik busway itu ya, kalau nggak antri ya kan penuh. Hari itu hari Minggu bener-bener nggak penuh dan nggak ada penumpang satupun, cuma saya tok sama kenek yang di busway itu. Saya ngerenung, saya mikir gini, dalam hati kok ini nggak nyari sewa apa gimana ya gitu. Nah itu saya tahu itu bukan busway sembarangan dan bukan sopir sembarangan dan bukan kenek busway sembarangan. Kalau menurut saya secara supranatural itu Tuhan dan malaikat, menurut saya malaikat gitulah ya, menyerupai manusia gitulah ya, karena kan Tuhan itu kan bisa menjadi apa aja, karena Tuhan kita kan Tuhan yang kuasa ya, mau jadi apapun bisa ya kan, makanya Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup gitu. Nah saya bilang kok ini nggak masuk Istiqlal, nggak masuk ini gitu ya, nggak masuk Istiqlal, nggak masuk Juanda, nggak masuk Pecenongan, nggak masuk Harmoni, kok nggak masuk Grogol, kok ini mobil busway langsung aja gitu bablas gitu loh, posisi kosong semua Bapak Ibu. Wow, pokoknya ini sesuatu banget buat saya ya. Itu benar-benar buat saya itu Tuhan itu unik dan membuat saya terkesima dan membuat saya itu sangat euforia banget gitu. Kenapa? Saya bilang gini, kok gak ada penumpang sama sekali. Grogol lewatin ya, Grogol, Indosiar lewat semua pokoknya, Taman Kota lewat semua. Tahu-tahu tiba di Kalideres. Saya turun lari. Saya sempat mikir, kok ini mobil kosong gitu kan. Maaf ya, secara logika, secara manusia, secara akal manusia itu, secara menurut saya ya, dan secara supranatural saya, itu bukan mobil sembarangan, bukan sopir sembarangan, bukan kenek busway sembarangan. Itu pasti malaikat yang menyerupai dan menyamar sebagai sopir dan kenek gitu ya. Itu dari Monas itu cuma berapa menit, 15 menit ke Kalideres. Biasa kan bisa setengah jam ya, 1 jam lah ya. Nah udah begitu saya bilang gini, aneh ya, selama saya di jalan itu mau masuk ke kontrakan, aneh ya tadi, saya bilang saya nggak mikirin teman gitu, dan saya bilang saya kok nggak kepikiran teman gitu kan. Nah udah gitu saya mandi, kata dia jam 10 ya saya tunggu, kata Pak Pendeta Asin. Saya mandi ya kan, mandi gejebak kedebuk gitu kan, seumur saya tuh biasanya pakai sepatu gunung, sendal gunung ya, kalau kemana-mana saya selalu pakai sendal gunung gitu ya, eger gitu ya. Hari itu saya pakai sepatu saya waktu itu Adidas ya, karena saya suka barang-barang bermerek gitu lah ya. Kalau lagi pas ada duit dulu saya selalu banyak beli-beli yang bagus-bagus gitu, karena dulu kan lumayan lah gaji gitu. Nah saya udah mandi, udah rapi gitu kan, saya ke Kalideres bawa uang 75.000, bawa uang nih 75.000, karena kalau pergi kemana-mana bawa 100, 150 gitu kan. Hari itu saya bawa 75.000, bang saya bilang, udah rapi nih, udah pakai sepatu, rapi. Kata dia gini, kamu saya tunggu jam 10 gitu kan. Nah, udah, aku naik ojek dari Terminal Kalideres, Pak, tahu nggak alamat ini? Taman Palem Lestari, Blok A16 nomor 16, bilang gitu kan. Oh iya, ayo. Berapa Pak? 25. Udah, biasa saya nawar. Waktu itu belum ada Gokar dan belum ada Gojek. Ya, belum ada. Masih jarang-jarang lah ya. Waktu itu juga belum ada WA, masih ada BBM. Aktif-aktif WA, BBM, aktif-aktif itu kan WA 2014 lah ya, mulai ada lah ya WA gitu. Tadinya BBM semua gitu. Nah, tibalah saya bilang, Pak,
anterin saya ke alamat ini. Dianterin sama tukang ojek. Tukang ojek sampai saat ini masih ada di Kalideres. Beliau bilang gini, "Hei Mas, inget nggak dulu saya dibayarin sama Mas, Mas yang katanya bengong," katanya. Sampai saat ini masih ada tukang ojeknya. Itu saksi hidup saya. Nah, tibalah saya di alamat tersebut yang saya dikasih Pak Pendeta itu. Datang, "Pak, beneran ini alamat," kata si Pak Pendeta. "Iya Pak, alamatnya ini bener, Blok A 16 sama 16, YPPK CWS, Taman Palem Lestari ya kan, Jakarta Barat." Udah, pas udah turun, "Pak, tadi 25 ya?" Dia bilang apa tukang ojek. Ini bener-bener jelas banget Bapak Ibu. Tukang ojek bilang gini, "Udah dibayar Mas sama orang tinggi besar." "Serius?" "Iya." "Serius Pak?" "Iya, sumpah demi Allah." "Oh ya udah kalau gitu," saya bilang, "terima kasih ya Pak, jazakallahu khairan nasiron ya Pak ya," saya bilang, "semoga Allah yang balas kebaikan Bapak." "Oh iya Mas, makasih ya," dia bilang gitu. Dia bilang gini, "Ya udah Mas, hati-hati," kayak gitu kan. Udah selesai. Itu uangnya 25.000 belum Bapak Ibu, jelas banget, pokoknya jelas banget. Uangnya itu 25.000 yang mau waktu itu gambarnya burung, bukan yang gambar yang sekarang ya 20.000-nya. Itu sangat jelas banget. Itu waktu itu kan 20.000-nya waktu zamannya Pak Jokowi belum jadi ya. Nah, masih SBY ya. Saya itu pas ketika mau lihat dia bilang udah bayar 25.000. Itu sangat jelas 25.000, dia jelas sekali. Nah, udah begitu saya telepon Pak Pendeta, nggak diangkat. Saya telepon lagi, SMS nggak dibales. Telepon nggak diangkat, berkali-kali saya telepon. Ternyata saya telat. Ya, ternyata saya telat. Nyampe di depan gereja itu udah jam setengah 11. Saya berarti memakan waktu itu setengah jam dong, mandi, terus perjalanan dari Kalideres ke Taman Palem. Udah begitu, saya tungguin gitu ya dari setengah 11. Di samping gereja itu ada tukang ketoprak sama tukang bakso. Tukang ojek udah pulang nih. Dia bilang, "Hati-hati ya Mas." "Iya Pak, makasih ya," saya bilang. Saya waktu itu mikir gini, kok aneh ya? Saya bilang, kok aneh ya? Kok dibayarin ya? Saya bilang. Terus, tadi naik mobil cepet banget, saya bilang. Ini naik ojek, dibayarin lagi. "Pak, ketoprak dong." Waktu itu ketoprak harganya 6.000 ya, per porsi 6.000. Dari satu piring, saya makan dulu satu piring ya Bapak Ibu. Ini bener-bener saya nggak dibuat-buat. Sampai saat ini pun tukang ketoprak masih ada di gereja ya. Sampai saat ini pun tukang ojek juga kalau Bapak Ibu yang ini saya mau temuin ya, apalagi yang punya channel ini, saya mau temuin tukang ojek. Sampai saat ini pun masih ada saksi bisu hidup saya. "Pak," saya bilang, "ketoprak dari satu piring nih." Dari satu piring saya makan, satu piring kan 6.000. Begitu makan nih, saya biasa makan gitu kan. Makan gitu kan. "Satu lagi dong Pak," saya bilang. Yang anehnya itu, saya jujur banget, saya nggak mau bohong. Itu ketika makan ketoprak saya nggak berasa lapar dan nggak berasa makan menurut saya. Secara daging saya nggak ngerasain saya makan gitu loh. Yang ngerasain saya makan itu satu piring tok gitu loh. Dari satu piring sampai 6 piring Bapak Ibu. Ini yang membuat saya lucu lah. Makanya saya bilang Tuhan Yesus itu ada baik, ada uniknya, ada lucunya gitu ya, mempermainkan saya gitu. Tapi hidup mempermainkannya itu benar-benar jelas nyata gitu. Saya bilang gini, makan ketoprak dari satu piring sampai 6 piring, ya 6 porsi lah, 6 porsi. Tukang ketoprak bilang gini, "Mas, si Mas ini kan kecil, waktu itu saya belum gemuk ya, perut saya belum gemuk, pipi saya kan belum kayak sekarang gemuk ya, dulu kan kurus ya, masih bujang lah ya, masih bujang kan di mana-mana juga udah kurus ya, kalau udah keluarga pasti gemuk gitu." Nah, saya makan 6 piring, tukang ketoprak bilang gini, Mas gila? Enggak. Stres? Enggak. Mas, kenapa ngomong seperti itu? Saya bilang, "Mas kok bikin saya tersinggung?" "Enggak sih Mas, kok makan ketoprak banyak amat," katanya gitu, sampai 6 piring begitu. Kecil-kecil kok banyak, katanya kayak perut karung gitu kan. Saya jujur nggak merasa makan 6 piring gitu loh. Nah, udah begitu, udah selesai. "Pak,
Pak De, saya bilang, bakso dong. Bakso satu porsi waktu itu satu mangkok 7.000. Makan bakso nih, makan bakso biasa. Mas, saya bilang, bakso ya itu jangan, saya bilang kalau bisa jangan pakai mie kuning gitu kan. Saya emang gak suka mie kuning gitu kan. Saya bilang soun aja sama sayuran yang lain. Makanlah biasa satu piring satu mangkok kayak bakso, kayak ketoprak ya, dari satu piring sampai banyak sampai 6 piring itu nggak masuk akal kalau menurut akal manusia, itu nggak masuk akal lah kalau dipikir pun sampai sekarang. Saya tuh makan tuh nggak banyak Bapak Ibu. Makan saya itu paling satu porsi juga nggak banyak gitu kan. Tapi waktu saya itu makan ketoprak bisa 6 piring itu anugerah gitu ya, anugerah, dan membuat saya itu benar-benar itu pokoknya berkat yang berlimpah gitu ya. Tuhan itu memberikan berkat yang berlimpah. Nah selesai saya makan bakso, kata tukang ketoprak, Mas sampai iki wong gendeng. Enggak, aku nggak gendeng, gila enggak. Saya bilang saya waras gitu kan. Tukang ketoprak, tukang bakso, tukang ketoprak bilang gini, Mas iki wong gendeng. Dia bilang hati-hati Mas, saya bilang kalau gendeng ngajak ngobrol juga nggak nyambung kali, saya bilang gitu kan. Ini diajak ngomong, Mas ngomong sama tukang itu bakso nyambung dong, saya bilang. Nah sekarang gini, pakai logika nggak Mas, saya bilang. Kalau saya gila, Mas ngomong sama tukang bakso itu nggak, saya nggak mudeng loh, saya bilang. Ini bisa jelas gitu loh. Nah udah begitu, Pak De, saya bilang satu mangkok ya. Dari satu mangkok, bayangkan satu mangkok itu saya berasa makan ya. Satu mangkok, dua mangkok, tiga mangkok, empat mangkok, lima mangkok. Ke dua, ketiga, keempat, kelima itu saya nggak berasa makan, Bapak Ibu, jujur, saya nggak berasa makan. Tapi yang anehnya kok bisa 6 mangkok, kata tukang ketoprak sama tukang bakso. Mas, sampai ini kesetanan? Enggak. Saya bilang enggak kesetanan. Terus kok sampai ini makan banyak amat kayak gitu? Nggak tahu lah, saya bilang gitu kan. Pikir saya waktu itu main-main gitu kan. Nah di ujung gereja sampai saat ini pun masih ada di ujung gereja saya itu di Cengkareng tukang jualan teh botol minuman ya, yang pakai gerobak. Saya bilang gini, Mang, saya itu dong teh botol waktu itu harganya 3.000 ya, dari satu botol sampai 6 botol Bapak Ibu. Itu jelas saya minum, kalau itu minum saya berasa 6 botol berasa ya, nggak berasa, yang saya berasakan juga satu botol. Nah, udah gitu tukang toprak, tukang bakso, Mas kamu nih stres, tapi diajak ngomong nyambung. Kamu nih gila, tapi diajak ngobrol nyaut. Terus ini minum teh botol sampai 6 botol, ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. Dibilang lapar, saya nggak lapar, tapi perut saya waktu itu nggak berasa gemuk, nggak berasa buncit gitu. Udah Mas, jangan banyak ngomong terus, dari tadi pusing saya nggak dengarnya. Terus panjenengan ini mau kemana, kata gitu. Saya bilang gini, saya mau ketemu seseorang itu di dekat di ruko itu. Oh Mas Kristen? Enggak, saya Islam. Terus mau kemana, kata gitu. Ya itu saya mau ketemu orang yang saya disuruh datang. Oh pendeta ya, kata gitu. Waduh nggak tahu dah, saya bilang gitu. Udahlah, saya bilang, berapa nih di total? Ketika mau bayar ketoprak dari 6 kali 6 berapa? 36.000 ya. Saya bilang, Mas berapa ketoprak? 6 piring. Ketika mau bayar itu jelas uangnya 36.000. Bapak Ibu mau tahu, itu sangat jelas, gak kurang gak lebih, kayak motor. Ojek motor pun juga 25.000, gak kurang gak lebih, sama. Uang ketoprak juga sama, 36.000, gak kurang gak lebih. Mas bakso berapa? 7 kali 6 berapa? 42. Itu sangat jelas, gak kurang gak lebih, pokoknya gak ada yang sisa, gak apa. Teh botol, Mang berapa duit teh botol? 3 kali 6 18. Itu jelas uangnya, gak kurang gak lebih, semuanya serba pas, semuanya pas. Saya bilang gini, aneh ya, hari ini saya dibuat lucu gitu loh. Saya bilang lucu banget ini. Saya waktu itu nggak berpikir kalau itu Tuhan Yesus mempermainkan saya gitu, supaya saya itu menunggu gitu kan. Saya orangnya bosen kalau dia suruh menunggu. Paling sebel saya itu kalau orang suruh menunggu. Ternyata Pak Pendeta itu rapat di dalam gereja. Dirapat di dalam gereja. Dari setengah 11 sampai jam 3 Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya dibuat, pokoknya dibuat, inilah sama Tuhan itu dibuat main-main gitu. Bukan main-mainin istilahnya
eee, ini gitu ya, dibuat mainan-mainan kayak istilahnya di opera sana sini, bukan. Membuat Tuhan itu membuat saya lucu gitu, membuat saya itu pokoknya tertarik saya. Saya ngedengar mereka pujian, nyanyi di dalam gereja. Saya telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. Saya bilang, "Aduh, ya Allah," saya bilang, "kok lama amat ya dari jam setengah 11 sampai jam 3." Saya tungguin, pantat saya itu kayak dikunci di bangku panjang. Terus si tukang ketoprak, bubar dong, tukang bakso bubar. "Mas, balik ya?" "Ya," saya bilang, "makasih ya," saya bilang. Udah, di ujung ada tukang teh botol itu, udah saya bayar kan, udah saya tungguin, saya duduk itu di bangku panjang. Tiba-tiba jam 3 lah nyampe, saya udah rasa nggak ada anehnya, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa pokoknya nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa apa-apalah, pokoknya saya yang ada itu penasaran gitu, pengen ketemu Pak Pendeta gitu. Pak Pendeta jam 3, dia telepon, "Kosim di mana?" Suara bilang gini, "Samperin, itu yang kamu cari. Itu yang kamu cari tadi malam." Saya merinding Bapak Ibu. "Itu yang kamu cari semalam." Saya samperin, saya salaman, "Maaf ya," kata Pak Pendeta. "Tadi tadi saya rapat," katanya. "Oh, nggak apa-apa, Pak. Maaf juga kalau begitu saya juga ganggu." "Oh, nggak apa-apa," kata gitu. "Nah, maaf ya, mungkin kalau pendeta lain udah tinggalin, udah dicuekin gitu. Ini mah nyari loh." Karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Saya dirangkul sama dia, tapi maaf ya. Saya mohon maaf, saya beribu-ribu maaf. Ketika saya dirangkul, saya salaman dulu, awal salaman dia ngerangkul saya, dia peluk saya jujur, saya nggak merasa dipeluk sama Pak Pendeta. Saya nggak merasa dipeluk sama Pak Asin. Saya merasa dipeluk sama Tuhan. Damai, tenang. Saya bilang, kok aneh ya? Biasanya kalau dipeluk sama orang itu kan, waduh, senang saya bertemu kamu, saya senang udah lama nggak ketemu. Ini mah beda, auranya beda, ya Bapak Ibu, auranya beda. Pokoknya itu hari itu saya benar-benar dibuat istimewa sama Tuhan. Saya bilang gini, aneh ya hari ini. Saya ini hari ini dibuat aneh gitu. Yuk, kata Pak Asin bilang gini, yuk masuk. Masuk, duduk ya. Duduk saya di bangku. Kata Pak Asin, mau makan? Enggak Pak, saya udah makan. Mau minum? Enggak usah Pak. Saya kasih aqua cuma tempel aja gitu kan. Tiba-tiba kepala saya dibelokin ke kanan. Ya, ke kanan gitu kan. Ke kiri. Saya pas mau minum, saya tempelin. Dipikir saya sepik aja lah minum gitu. Pas gitu, belok kepala saya. Dibelokin gitu ya kan. Tapi enggak dibelokin ini cepet gitu. Cuma pelan gitu. Gini, saya bilang, kok foto di gereja itu kan ada foto Tuhan Yesus pakai mahkota duri. Saya bilang gini, "Hah, itu foto kok ngedip ya Pak?" Saya bilang, "Foto Tuhan itu ngedip 3 kali. 3 kali ngedip." Saya bilang, "Pak, itu kok foto ngedip ya, foto Tuhan?" "Ah, foto yang semalam." "Ini yang semalam saya lihat seperti ini. Cuma kalau semalam rambutnya panjang, ngerumbai," saya bilang. "Kalau ini pakai mahkota duri gitu kan, pakai di foto di gereja kan ada pakai mahkota duri." "Kok ngedip ya?" saya bilang. Aduh merinding saya. Tuhan Yesus terima kasih. Oh, haleluya. Itu merinding, saya merinding ya. Saya merinding beneran, aduh Tuhan. Saya merinding, boleh izin puasa semua merinding. Saya bilang, ini yang semalam saya lihat seperti ini orangnya. Wow, kata pendeta Asin apa? Wow, pasti mau dipakai Tuhan. Pakai apa Pak? Tumbal, bukan katanya. Dipakai Tuhan. Pikir saya dipakai tumbal gitu kan. Saya karena orang Cina itu identik dengan tumbal pesugihan. Pikir saya seperti itu. Ternyata saya dipakai Tuhan itu untuk melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Baru ngerti sekarang gitu. Nah, Pak Pendeta bilang gini, wow, dia bilang gini, dia doa, Tuhan saya berdoa katanya untuk anakmu Muhammad Qasim telah datang ke tempat ini ke rumahmu Tuhan. Saya ingat tuh doanya seperti itu. Engkau telah mengirimkan anakmu ke rumahmu ke sini Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan. Saya bilang gini, kok doanya bahasa Indonesia ya? Seperti semalam gitu kan. Beda dengan saya dulu selalu bahasa Arab. Tapi maaf, saya dulu bahasa Arabnya nggak pinter banget lah, biasa aja. Cukup buat sendiri aja gitu. Eh, udah gitu simpel gitu. Terus saya bilang gini, Pak, saya pulang ya, pikir saya selesai gitu kan. Dia bilang, oh pulang ya. Saya bilang, saya udah capek Pak dari siang nungguin Bapak. Oh maaf ya, kata dia gitu. Oh nggak apa-apa Pak, yang saya udah ketemu Bapak, udah menyampaikan unek-unek saya ke dia gitu ya. Oh ya, kata dia bilang gini, oh, kapan-kapan datang ke sini ya, kata pendeta.
mana gitu kan ke sini. Saya nggak ngerti datang ke sini itu apa, ternyata suruh ibadah gitu. Nah, saya pulang, dia bilang gini, "Mang," kata si Pak Pendeta, "tolong anterin nih teman saya," kata gitu kan. Dia bilang, "Ini tolong teman saya anterin ke Readers," gitu. Maaf saya minum aus. Terus anterin ke Kalideres kata gitu. Udah saya dikasih duit itu 20.000, jelas 20.000 ya sama Pak Asim. Kasih 20.000, nyampe lah Kalideres. Saya bilang gini, kok saya hari ini berbeda banget ya dari hari kemarin sampai hari ini, dua hari ini kok beda. Pokoknya beda banget lah Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan membuat saya itu sangat beda banget lah pokoknya. Why? Apa yang terjadi? Saya pulang di kontrakan ngerenung. Kok itu foto itu yang saya dulu pikir gini, kok yang ada kawatnya kok itu ngedip ya? Kok bisa ya? Saya bilang gitu. Kok bisa ya ngedip? Saya bilang gitu. Saya ngerenung, tau nggak? Terus anehnya itu matanya ngelik gitu loh. Itu kan foto gitu. Saya bilang aneh ya. Udahlah, pikir saya mungkin itu hanya ini aja gitu, hanya halusinasi saya gitu kan. Pikir saya seperti itu, ternyata bukan Bapak Ibu. Kalau kita peka ya, kalau kita mengalami perjumpaan dan kalau kita peka, itu emang terjadi pada seseorang yang Tuhan pilih. Dulu saya nggak bisa bahasa roh, dulu saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, tapi sekarang saya selalu mendengar suara Tuhan. Roh Kudus saya selalu mendengar. Maaf, dalam keadaan, kalau misalnya saya waktu dalam keadaan apapun suka bilang ya Tuhan, saya bilang Tuhan tolong lindungi saya dari saya. Itu emang terjadi dalam diri saya sekarang, sampai saat ini pun saya terjadi. Maaf, saya peka dalam hal itu ya. Nah udah gitu saya ngerenung ya Bapak Ibu, biasalah sholat lagi gitu kan, sholat asar ya kan, sholat asar ya, karena saya sholat asar, sholat maghrib gitu kan ya. Ditelepon lah sama kakak saya, "Tim di mana?" Saya bilang saya di kontrakan. Kakak saya bilang, "Kamu pulang." Ibu waktu itu almarhum ibu saya ada, karena udah meninggal ya. Saya udah yatim piatu. Kalau bapak saya udah meninggal, udah lama. Nah, pulang, kata ibu tuh manggil-manggil kamu terus. Oh gitu, udah. Saya pulang, waktu itu saya tabungan masih banyak Bapak Ibu. Tabungan saya banyak banget, nggak nyampe ratusan juta sih, nggak nyampe ratusan juta gitu mah. Ya cukup lah gitu untuk saya 3 bulan gitu kan, karena saya nabung gitu kan. Saya nabung gitu kan. Itu saya masih bisa untuk jalan-jalan ke Bandung, ke Jogja, ke Bali dengan uang hasil pesangon itu ya. Ya, saya masih warawiri lah ke kampung, saya masih warawiri bilang Bali. Nah, saya bilang, "Kenapa Bu? Ini mata saya sakit gini." Wah, saya bilang, "Kenapa? Ini mata saya kok sakit, perih," kata gitu. "Oh, ternyata mata saya itu nanahan gitu. Ada pecah-pecah di dalam itu." Dulu maaf terlalu percaya dengan orang pinter ya, terlalu percaya dengan orang pinter gitu ya. Jujur saya juga dulu selalu pakai lah gitu, kayak ilmu gitulah saya pakai, tapi itu dulu dan sekarang udah nggak ada, udah saya buang, udah saya hapus, saya udah berpuasa juga gitu. "Kenapa Bu?" Saya bilang, "Perih," gitu kan. Ya udah, saya bilang, "Kenapa sih Ibu ini?" gitu kan, nangis malaman gitu. Nah, maghrib itu kan saya hari Senin ya, pulang itu ke kampung saya hari Senin. Malam Selasa itu terjadi sesuatu yang begitu dahsyat banget, begitu hebat ya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu benar-benar sesuatu yang gak terpikirkan di dalam pikiran saya. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bilang gini, saya masih menjalankan sholat, aktivitas saya ya, sholat biasa, masih menjalankan di rumah. Saya mau sholat tahajud, saya bilang, "Ya Allah," saya bilang, "besok mudah-mudahan saya diterima kerja," saya bilang, di Mayora. Saya kan masukin di Mayora sama di Omifet ya, di daerah Polri gitu. Nah, udah saya lamaran gitu kan, waktu itu ngelamar gitu. Saya mudah-mudahan terima nih kerja gitu. Nah, itu malam Selasa saya sholat jam 3 saya sholat. Ketika mau sholat, air wudhu
air nggak ada, bukan karena kering, peci saya nggak bisa nyangkut di kepala, sarung nggak bisa ngiket. Saya bilang ada apa ya? Di jendela itu ada jendela di rumah ya, di kampung itu ada jendela, ada angin masuk kecil gitu. Saya bilang, Bu, kok ada suara angin kecil masuk ya? Jam berapa emang ini? Saya lihat jam 3 gitu, jam 3 kurang 10 menit. Ibu bilang gini, saya nggak ngedengar apa-apa gitu. Masa
apa? Saya bilang, doa. Saya bilang, doa apaan? Saya kan belum Kristen ya kan. Dia bilang gini, udah doa belum? Saya bilang, doa apa Pak? Ya udah Qasim doa, kata gitu. Ih, saya nggak ngerti lah, saya bilang. Saya yang tahunya sholat tahajud gitu. Udah, saya bilang gini, saya besok mau tanya wak saya bilang. Saya mau tanya saya Pak Haji, saya bilang. Nah, udah begitu saya bilang gini, Pak boleh nggak saya ketemu Bapak, Pak Asin? Saya sampai nggak nanya itu, dapat beberapa bulan saya baru nanya Pak Haji. Beliau udah meninggal sekarang. Ya, wak saya, dia bilang gini, di rumah saya itu dikelilingin pondok, ya, beberapa pondok dan sekolahan bernuansa Islam semua di kampung saya itu. Sampai saat ini sekolah madrasah sanawiyah, SMK juga bernuansa Islam semua, gitu kan. Di tempat saya itu berhijab semua, mayoritas berhijab. Kalau nggak berhijab selalu diumumin dari speaker. Ada orang ini nggak pakai hijab diumumin, sampai saat ini pun masih gitu. Karena di tempat saya itu Islaminya benar-benar kental, ya bukan Islaminya yang ecek-ecek gitu. Nah, udah begitu, saya bilang, Pak, boleh nggak saya ketemu Bapak? Oh boleh, di mana? Di DM dan Mogot. Yaudah, dia bilang jam 10, saya dari rumah jam setengah 6. Takut macet dong. Saya pengen ketemu Pak Pendeta. Pokoknya saya pengen banget ketemu Pak Pendeta. Kayak saya cinta gitu sama beliau. Kayak saya benar-benar dibuat jatuh cinta gitu. Saya bilang gini, Pak, ya udah ketemu di DM ya. Pas saya nyampe DM, beliau dari kamar mandi di toilet. Qasim, dia bilang. Oh iya Pak, saya bilang, saya salaman, saya cium tangan. Yuk naik ke atas. Saya mau makan apa? Nggak usah Pak, saya bukan mau makan. Saya bukan mau minta makan di sini. Saya pengen ketemu Bapak. Saya tuh nggak tahu dari kemarin saya kepikiran Bapak terus. Saya ingat Bapak terus. Saya bilang, apa ya Pak? Kenapa ya begini ya Pak? Saya bilang. Nah itulah katanya. Kalau kita udah hidup di dalam roh, kita itu menyatu. Saya nggak ngerti kalau waktu itu roh-roh gitu lah ya. Yang tahu saya Roh Kudus gitu. Karena itu nggak semudah dan nggak membalikan telapak tangan, nggak gampang. Nah, udah begitu, saya bilang, Pak, bagaimana ya dengan saya? Dia bilang gini, besok-besok datang ya ke gereja. Ih, saya bilang ke gereja. Saya bilang, enggak lah, saya bilang. Udah, saya enggak langsung merespon beliau datang ke gereja, yang enggak. Saya ke gereja itu dapat sebulan ya, sekitaran bulan Maret saya baru ke gereja. Itu pun dia telepon, dia WA gitu kan. Bukan WA, SMS, dia bikin renungan, dikirim ke saya. Saya nggak jawab, nggak respon lah gitu. Dia bilang gini, Qasim, suruh datang ya. Ini teman-teman nanyain, teman-teman. Saya bilang, kapan saya punya teman emang? Saya bilang gitu kan sama Pak Pendeta Asin gitu. Emang saya punya teman, saya bilang di gereja. Saya juga belum Kristen, saya bilang gitu kan. Udah gitu. Singkat cerita, saya mulai dia SMS, besok datang dong kata gitu. Pokoknya baiklah Pak Pendeta itu. Pak, saya bilang, boleh nggak saya pengen ketemu Bapak? Kok saya ingat Bapak dulu ya, saya bilang gitu. Ada apa ya Pak? Saya bilang, oh yaudah kalau gitu ketemu di Ramayana, kita gitu ya. Udah ketemu di Ramayana. Saya pokoknya nggak tahu lah, pokoknya kayak kangen gitu. Ya maaf, bukan tanda kutip ya, bukan homreng ya, maaf. Itu bener-bener dibuat saya itu sama Pak Asin pengen ketemu terus gitu. Kayak sama pacar gitu. Saya bilang, kok aneh ya, saya pengen ketemu beliau terus, ada apa ya? Akhirnya ketemulah di Ramayana Cengkareng. Saya pegang sendal, ceritanya lagi pegang sendal, homipet, masih mau katanya. Saya bilang, dia nawarin. Ya udah, saya bilang mau Pak, gitu kan. Oh ambil, dia bilang gitu ya. Terus dia kan sama anaknya, sama istrinya, gitu kan, cucunya. Pasti mau makan apa? KFC? Aku mau makan apa? Enggak Pak, nggak usah. Saya bilang saya udah makan, gitu kan. Saya pengen ketemu Bapak aja, nggak tahu. Saya bingung, saya bilang aneh nih, saya bilang gitu kan. Udah berapa hari ini saya aneh, saya bilang gitu Pak. Ya itulah katanya, Tuhan udah berarti udah ada berpihak ke Qasim, udah datang ke Qasim katanya. Makanya Qasim jangan sampai menolak katanya, jangan sampai istilahnya menyangkal lagi katanya gitu kan. Nggak ngerti menyangkal apa, nggak ngerti lah waktu itu. Udah begitu, ya belilah sendal. Saya bilang jangan-jangan saya disogok gitu sama Pak Pendeta gitu kan. Jangan-jangan saya disogok nih gitu kan supaya jadi Kristen gitu. Ternyata bukan. Ternyata emang beliau orang yang baik gitu. Nah, terus selesai, saya ketemu beliau. Saya bilang, dapat berapa minggu, saya baru ke gereja. Ketika saya masuk ke gereja, waktu pertama firman yang disampaikan sama pendeta dari Ambon, orang Batam, tinggal di Batam, bilang gini, bukan kamu yang memilih aku di Yohanes itu ya. Saya bingung, kaget. Terus saya kaget, diam, bukan kamu yang memilih aku tapi aku gitu kan. Saya bingung di situ merenung gitu kan. Saya bilang kemarin di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa ya maksudnya? Tapi tiba-tiba saya nangkep. Oh
Oh, saya bilang, berarti kalau mau ke surga tanpa dia nggak bisa. Terus ini lagi saya tangkap, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Saya bingung di situ, otak saya muter. Saya aplikasikan Bapak Ibu, saya aplikasikan. Oh, ternyata ini ya, saya bilang. Oh, saya bilang di situ saya terus ketika ngedengar pujiannya lagi gini, pas mendengar pujiannya apa? Di gereja itu ada pujian, saya nangis. Kok saya bilang nangis ya? Kok saya bisa meneteskan air mata ya? Belum pernah sekarang belum pernah dulu saya meneteskan air mata gitu kalau lagi di dalam kalau saya lagi sholat gitu ya. Saya bilang kok nggak ini sesuka cita ini, saya mengeluarkan air mata. Saya bilang saya aneh ya, saya bilang oh saya nangis, saya bilang gitu kan. Anehnya itu kok bisa nangis. Pas WL itu nyanyi gini. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya bilang, kok ini lagu enak banget ya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Apa ya maksudnya? Saya di situ merenung lagi Bapak Ibu. Singkat cerita, selamat datang Muhammad Qasim. Saya disebut. Saya merinding. Ketika disebut, muka saya itu kayak merah gitu kan. Udah gitu kayak ada yang ngikutin di belakang saya. Selamat bergabung, katanya gitu, kata Pak Pendeta Asin. Selamat bergabung, katanya di GPPK ceweknya. Saya nengok ke belakang tuh kayak ada yang ngikutin saya gitu ya kan. Saya bilang, kayak ada yang ngikutin saya, jangan-jangan ada yang kenal saya gitu kan. Saya harus hati-hati nih, saya bilang gitu. Udah, saya pulang dianterin sama Pak Pendeta sampai Cengkareng. Di situ saya mulai ke gereja ya kan. Mulai saya ke gereja, mulai saya aktif. Saya bertobat di GPPK CWS, tapi saya bertumbuh di GBI ya. Di GBI Motherland, saya bertumbuh di situ. Saya bilang gini, awal saya bilang gini, saya mau ke gereja, pikir sama aja. Gereja itu pikir sama ya, ternyata beda gitu kan. Satu aliran doang gitu, karismatik. Pikir saya sama kayak di masjid sama gitu, ternyata enggak gitu. Saya salah gitu. Akhirnya saya bertemunya di GBI sampai saat ini dan saya puji Tuhan, saya bisa bersekolah juga di STT, puji Tuhan ya. Udah semester akhir, puji Tuhan, saya juga bersyukur dan saya dengan berjalannya waktu, saya bilang sama pendeta, saya dibaptis tanggal 18 April tahun 2014. Terus saya bilang, Tuhan, saya dulu mau nikah gagal. Setiap saya mau nikah gagal, dibohongin iya, sampai sudah seserahan. Saya bilang, Tuhan, saya minta jodoh kalau bisa orang Chinese, sarjana ekonomi, tinggi, putih, cantik. Itu terbukti Bapak Ibu. Saya doa sama Tuhan. Kata pendeta bilang gini, apa yang tak mungkin bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kata Pak Pendeta, pasti terjadi. Saya imanin itu waktu dia bilang, ketika tahun baru 2016, saya nikah 2017. 2016 saya bilang, Tuhan, saya bilang gini, ditulis sama di gereja ya. Ini ditulis di gereja. Siapa yang meminta didoakan? Doanya apa? Saya tulis, jodoh dan pekerjaan. Saya bilang gitu, jodoh dan pekerjaan. Saya waktu itu jomblo 3 bulan ya, karena udah putus sama cewek saya. Cewek saya dulu banyak Bapak Ibu. Ya, cewek saya dulu banyak, cantik-cantik lah, nggak ada yang jelek. Semuanya cantik-cantik semua, putih-putih semua. Puji Tuhan, saya walaupun jelek, cewek-cewek saya semua. Saya bilang gini, Tuhan saya minta jodoh. Saya tulis. Nah, bulan Agustus ceritanya, waktu itu masih BBM, udah ada BBM. Saya dimimpiin sama Tuhan. Tolong ini dijaga. Ini yang akan menemani kamu, ini yang akan menjadi istri kamu, ini yang akan menjadi tulang rusuk kamu. Di mimpi. Itu Tuhan ke saya di mimpi. Saya bilang gini, siapa ya? Saya bilang, siapa ya? Tapi sebelum itu saya udah dikenalin sama teman saya, teman STP, Cim, kamu nanti besok kesaksian. Saya yang khotbah. Ternyata dia ngelihat saya katanya dari belakang, ketawa, senyum, padahal saya nggak merasa senyum sama dia. Tapi di mimpi sama Tuhan didatengin dia gitu. Tolong ini dijaga. Nah, dia pagi-pagi invite saya. Ini siapa ya? Saya bilang. Saya Yulia Sandra. Terus kamu tahu PDW saya dari siapa? Nggak tahu. Saya bilang, kok ini foto kayak yang di mimpi gitu ya. Saya dulu benci orang Cina, Bapak Ibu. Benci banget orang Cina. Udah tahu istrinya yang sekarang jadi mantannya jadi istri. Saya bilang gini, ini yang semalam yang di mimpi, ini yang di mimpi sambil yang di BBM itu. Terus udah gitu saya hari Minggu ceritanya, hari Sabtu. Dia invite saya. Hari Minggu saya bilang gini, ketemuan yuk. Ketemuanlah di salah satu mall ya. Di salah satu mall ketemuan. Akhirnya harusnya saya kasih foto dia. Awal pertemuan di mall itu. Ketemuanlah di mall. Udah ketemuan di mall, kamu beneran Yulia Sandra. Saya liatin, maaf ya Bapak Ibu.
Saya bukan promosi, bukan istilahnya menyombongkan diri. Saya realita, gitu, real. Saya lihat putih banget, tinggi, cantik, mulus gitu kan, bersih, wajahnya itu kinclong gitu. Apa bener deh jodoh saya bilang gitu kan. Saya doa. Ya udah gitu, kamu udah punya pacar belum? Belum, kata itu. Waduh, saya bilang beneran, saya bilang. Saya juga lagi jomblo gitu kan, udah 4 bulan dong jomblo gitu kan. Saya udah jomblo gitu 4 bulan. Akhirnya dia bilang, kalau kakak serius datang ke rumah, kata gitu kan. Itu udah 2 minggu kemudian. Akhirnya saya memberanikan diri, saya nggak pacaran sama istri. Kalau dulu saya pacaran 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Kalau sama istri saya pacaran cuma 2 bulan. Sama nikah 2 bulan. Kata mertua, kamu serius sama anak saya? Iya. Udah kamu datangin keluarga kamu. Saya wakilin orang gereja gembala ya di GBI. Kamu punya duit? Enggak, saya bilang. Tiba-tiba mau tahu enggak Bapak Ibu? Saya itu jujur waktu nikah enggak ada duit. Tapi Tuhan cukupkan. Saya menyembah Tuhan malam itu. Saya bilang, Tuhan, kata mertua kata mertua bilang gini, kamu punya uang enggak segini? Saya dengan iman punya, padahal enggak punya duit. Tabungan saya cuma 500.000, udah habis ya kan. Tapi Tuhan bener-bener ngasih saya tuh sesuatu yang istimewa banget. Emang saya itu anak istimewa Tuhan. Saya percaya dan saya yakini, saya imani sampai saat ini. Saya itu anak pilihan Tuhan yang istimewa. Dan saya ini juga benar-benar dipilih Tuhan gitu. Bukan saya memilih Tuhan, Tuhan pilih saya gitu ya. Jadi itu benar-benar ada saya penyembahan malam di gereja. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup saya. Saya malam-malam di gereja nyembah, bener ya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah timbul dalam hati, itu benar-benar Tuhan sediakan. Jadi gini, itu jangan salah mengartikan. Kalau saya mengaplikasikan, semuanya itu Tuhan sudah menyediakan. Bukan berkat loh. Itu benar-benar menurut saya itu Tuhan itu ada gitu. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu benar-benar Tuhan itu ada. Tak pernah timbul dalam hati, semuanya ada. Makanya ketika saya bilang, Tuhan saya minta jodoh, itu benar-benar Tuhan sediain gitu Bapak Ibu. Dah, singkat cerita, saya nikah. Nikah saya sempat nggak bisa nikah di Capil, 5 kali ditolak. Ya, baru kemarin saya mengajukan di Capil 2021 karena udah saya ganti agama Kristen. Ya, itu pun juga sangat sulit, tapi Tuhan kasih mulus buat saya. Ketika saya jadi Kristen, saya bilang gini, Tuhan, saya bilang, saya mau ganti agama, bagaimana nih supaya saya nih bisa nikah Capil. Itu ditolak 5 kali, sampai orang Capil nggak punya malu, kamu nggak punya muka, kata gitu. Udah nggak bisa kamu nikah di Capil, kamu tuh Islam, cewek kamu Kristen. Dengan berjalannya waktu, semua ada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Benar-benar itu emang benar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Emang iya, itu saya ngalamin sendiri Bapak Ibu. Dengan berjalannya waktu, ya, saya mengurus KTP, pindah saya dari Priuk, ya, pindah ke Priuk ke Cengkareng, pindah lagi saya ke kota Tangerang. Saya bilang, bisa nggak mau ganti agama Kristen? Oh, dia bilang bisa. Nah, ada surat baptis, ada mulus kejutan. Berapa Bu? Nggak bayar. Itu benar-benar nggak bayar saya, KTP saya nggak bayar. Pokoknya semua Tuhan kasih kemudahan. Nah, nikah pun juga saya benar-benar nggak punya uang, Tuhan kasih. Yang datang pendeta semua, pokoknya pendeta terkenal semua, ya, termasuk Abi Saifuddin, ya, itu datang, beliau yang mendampingi saya. Saya benar-benar terharu waktu saya nikah. Itu benar-benar membuat saya itu hidup di dalam Tuhan, itu buat saya itu sesuatu yang banget. Nah, tahulah keluarga, marah lah. Saya ngambil pusing, pokoknya nggak ambil pusing. Gosip di kampung saya ramai. Posisi menikah gereja, ramai pokoknya Bapak Ibu. Wow, sampai saat ini pun maaf, saya udah nggak bisa pulang. Saya mohon maaf ya. Saya nggak bisa pulang sampai saat ini. Saya takut gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya pengen punya anak. Tuhan kasih anak yang ganteng. Anak saya ganteng banget, bule banget. Pokoknya anak saya itu anak emas banget. Saya waktu itu kan istri saya bilang gini, waktu habis nikah kosong sebulan. Saya bilang, tanya sama teman-teman, udah ada isi belum? Saya bilang, belum, baru nikah belum Bu. Saya bilang, kok sebulan belum isi? Tuhan bilang apa sama saya? Tenang anakku Kosi, kamu akan punya anak, aku akan kasih kamu anak. Anak kamu lelaki, itu benar-benar kencang. Anak kamu lelaki. Anak saya puji Tuhan lelaki.
kamu kasih nama anak kamu itu Arya Yehezkiel. Nama anak saya itu Arya Yehezkiel, artinya anugerah nabi, anugerah nabi besar gitu kan. Itu kan benar-benar sesuatu yang banget dari Tuhan gitu. Dikasih mimpi sama Tuhan, anak kamu lelaki. Itu benar, udah dikasih penglihatan dulu sama Tuhan. Saya bilang sama istri, anak kita lelaki, sok tahu, kata istri. Tenang nih, saya bilang sama istri. Saya bilang, beneran anak kita lelaki. Orang belum hamil, kata gitu kan, kata istri. Tapi bener, besok dikasih Tuhan sama anak Tuhan, sama Tuhan lelaki. Bener Bapak Ibu. Di dalam mimpi itu udah dikasih penglihatan sama Tuhan. Dan ketika lahir pun juga, wow, anak saya benar-benar ganteng, bule kayak maminya ya, putih ya. Untung gak kayak bapaknya, hitam gitu ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, dan saya juga bersyukur udah mau selesai kuliah. Itu benar-benar pertolongan Tuhan luar biasa. Dan saya juga mau diancam, mau mati juga nggak bisa mati sampai saat ini. Mau ditabrak mobil juga nggak kena, ditabrak motor juga nggak kena. Itu benar-benar kalau bukan Tuhan, kalau bukan panggilan Tuhan, saya mungkin udah mati sampai saat ini. Saya diincar, saya mau dipukul sama FEI, juga mau dibunuh di gudang di Kota Tua, dikurung di gudang dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi. Handphone saya diambil, dompet saya diambil. Sampai saat ini saya bersyukur masih hidup oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya juga puji Tuhan, tahun kemarin saya dikasih hadiah sama Tuhan 16 jiwa, puji Tuhan, mintanya 16 hadiah ulang tahun saya itu kasih 16 jiwa. Tahun 2020 terbanyak 68 orang. Itu kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, saya nggak bisa. Saya selalu andalkan Tuhan dan saya bersyukur Tuhan Yesus itu selalu menyertai aku. Innallaha ma'ana. Saya percaya Innallaha ma'ana itu artinya kan Allah menyertai kita. Immanuel. Ya, sama aja kan di Kristen juga. Nah, saya bersyukur juga hanya di dalam Isa Al-Masih keselamatan itu pasti. Hanya di dalam Isa Al-Masih itu keselamatan jelas. Di luar Yesus binasa. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat, Isa Al-Masih, yang dia menjamin kehidupan kita, yang menjamin kehidupan kekal kita di akhir zaman nanti. Dan dia akan datang ke dunia menjemput kita. Itu udah jelas. Karena apa? Alisaulahu biahkamil hakim. Hanya Isa hakim yang adil. Saya percaya hanya Tuhan Yesus itulah hakim yang adil, bukan Tuhan yang lain. Saya itu, dan saya juga mau pesan untuk Bapak Ibu dimanapun berada, untuk terlebih-lebih lagi untuk anak muda, jangan sekali-sekali meninggalkan keselamatan, karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, di luar Yesus binasa. Karena keselamatan itu kekal, hanya Tuhan Yesus yang ada. Saya untuk anak-anak muda jangan sampai menjual imannya, jangan sampai meninggalkan imannya, jangan sampai gila karena harta, jangan sampai. Harta itu hanya titipan. Dan kematian itu kekal selama-lamanya, tapi hanya keselamatan itu hanya di dalam Isa Al-Masih, hanya di dalam Yesus Kristus. Saya udah harga mati untuk kembali ke agama saya yang seberang. Saya bilang gini sama keluarga, sekali Yesus tetap Yesus. Karena bagiku hidup adalah keuntungan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan saya bersyukur sampai saat ini pun saya masih giat menginjil kemanapun, dan saya bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu menjaga saya sampai saat ini pun. Itu aja kiranya menjadi kesaksian saya, menjadi menguatkan Bapak Ibu Saudara, membawa berkat. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih.